Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pemuji, perkenalkan, nama saya Fahrul Razi. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 tahap 5 periode 6 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 256001302777851. Saat ini saya melaksanakan uji kinerja di tempat kami mengajar, yaitu di SD Multilingual Anak Saleh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Semuanya sehat? Sehat. Sebelum kita mulai aktivitas belajar di siang hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, mari kita dengar dan ikuti bersama-sama lagu nasional ini ya. Are you ready? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Takbir. Allah Akbar. Merdeka. Oke. Setelah nyanyi bagaimana perasaan kalian? Tegang? Kalau tegang coba ikuti instruksi. Semuanya berdiri. Coba semuanya tarik nafas. Ya, tarik nafas. Ya. 1, 2, 3. Lepas. Pelan-pelan ya. Ulangi, tarik nafas. Lepas. Tarik nafas lagi. Lepas pelan-pelan. Gimana? Lebih relax? Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Anak-anak, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di sekolah dan di lingkungan kita. Ya, coba perhatikan di sana ada gambar ya. Coba perhatikan. Itu gambar tentang apa ya? Pernahkah kalian mengalami hal seperti ini? Sering. Dengan siapa? Dengan kakak di rumah. Wah. Kalau ada gambar seperti ini, berarti mereka sedang apa? Bertengkar. Enak nggak kalau bertengkar? Walaupun bertengkar dengan tidak melibatkan fisik, tapi hati menjadi senang atau sedih? Sedih. Sedih. Ya.
ingin sedikit menceritakan. Ada dua teman. Suatu hari mereka mendapatkan tugas kelompok. Awalnya mereka senang, antusias, karena temanya sangat menyenangkan. Akan tetapi mereka berbeda pandangan tentang tema ini. Yudi ingin membuat tugas kelompok dengan banyak variasi gambarnya, sedangkan si Harun dia pinginnya yang simple saja supaya mudah nanti dijelaskan ketika presentasi di depan kelas. Si Harun sudah sering mengatakan kepada Yuda, Yuda, saya ingin seperti ini yang simple. Tapi karena si Yuda dia sibuk dengan tugasnya yang begitu banyak variasi gambar, dia sampai tidak mendengarkan temannya berpendapat. Dia terus mengerjakan dan kadang-kadang mendengarkan tapi lupa lagi mengerjakan. Sehingga apa yang terjadi? Harun menjadi sedih, wajahnya muram, ada sedikit dongkol dan marah juga. Akhirnya didekati, ditanya, Harun, kenapa wajahmu seperti ini? Saya sedang marah, saya sedang dongkol, saya sedang sedih. Kenapa? Saya sudah sering kali mengatakan kepada kamu bahwa saya punya ide bahwa tugas kita ini yang simpel saja dan sederhana. Tetapi kamu tidak mau mendengarkanku. Oh begitu? Maaf Harun, ya karena saya begitu antusias mengerjakan tugas sehingga saya tidak mendengarkan pendapatmu, idemu. Oh oke, kalau gitu kita sepakat, ya tugas kita buat yang sederhana, tetapi juga ada gambar-gambarnya di sana. Akhirnya Yuda dan Harun menjadi rukun kembali. Ya. Anak-anak, coba kalian gambarkan. Tadi Harun wajahnya seperti apa? Coba tunjukkan di gambar di situ. Yang mana? Coba kelompoknya Mas Nafis, coba ditunjukkan. Apa Mbak itu? Siapa yang sedih? Harun. Kenapa sedih? Karena Yuda tidak mau mendengarkan hal dari kelompoknya Mbak Ara. Coba wajah seperti apa yang digambarkan dalam cerita tadi. Harun wajahnya marah. Kenapa? Karena pendapatnya Harun tidak didengarkan oleh Yudi atau Yuda tadi? Yudi. Oke, sama ya. Terima kasih. Kemudian coba kelompoknya Mas Rashid. Apa Mas? Marah. Kenapa Najma? Up your voice. Karena pendapat Harun tidak didengar oleh Yudi. Ya. Setelah Yudi tahu bagaimana kondisi Harun, kemudian apa yang dilakukan oleh Yudi? Meminta maaf. Kemudian apa? Menanyakan kenapa Harun marah, ya kan? Di situ kita
tahu ya nak, bahwa apa yang terjadi sehingga Harun marah. Dan ketika Yuki mengetahui kondisi Harun, dia segera minta maaf. Setelah kedua-duanya rukun, apa yang terjadi? Wajah apa yang ditunjukkan oleh mereka? Senang, bahagia, rukun, ya. Oke, sekarang Satu Razif ingin memberikan kalian tugas kelompok untuk kalian. Bisakah kalian membuat 3 pertanyaan? 3 pertanyaan dari apa yang sudah Ustaz Razif diceritakan. Ya, pertanyaannya tentang apa, kenapa, dan bagaimana. Setelah itu kalian cari jawabannya secara bersama-sama. Ya, kemudian setelah tahu jawabannya, kemudian ada yang presentasi di depan satu persatu. Oke, semangat. Bismillah, seterusnya akan bagikan tugas kelompoknya. Kerjakan bersama-sama. Jangan lupa untuk dikerjakan dan didiskusikan bersama-sama. Ya. Ingat, didengar temannya, ya, pendapat yang diucapkan oleh temannya bahasa membuat komunikasi. Silakan. Ya, silakan. Kalau bertanya harus apa? Katakan ada apa? Satu kelompok satu yang mewakili silakan dipilih. Atau siapa yang mengajukan diri? Saya. Didiskusikan dengan kelompoknya. Ya. Ada apa? Silakan bebas. Silakan buat pertanyaan sendiri, tidak apa-apa. Ya, hasilkan dari kasus cerita yang tadi sudah disampaikan, ceritakan. Apa kalian punya pertanyaan sendiri tentang apa, kenapa, dan bagaimana? Nah, jangan lupa minta pendapat temannya ya. Silakan pendapat temannya. Paragrafnya, ya. Oke, waktunya kurang 5 menit lagi. Dengan kerja kelompok kalian cukup. Sekarang tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Stop. Sekarang adalah waktunya untuk presentasi. Yang pertama maju adalah kelompoknya Mbak Ara. Silakan. Yang lain duduknya yang tenang. Sudah tidak ada yang mengerjakan lagi. Ayo duduknya yang baik, didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mulai dari tugas pada satu kelas untuk membuat tugas kelompok. Ide dan harus satu kelompok. Awalnya mereka senang karena satu kelompok. Tetapi kemudian ingin membuat yang baik sebenarnya. Sedangkan kami ingin membuat yang sama. Lalu kami ingin menyampaikan pendapatnya kepada kita. Kita bersama. Saat kami menyampaikan pendapatnya kepada kita, Terima kasih, give applause. Masya Allah, kenapa Harun bisa menjadi sedih dan marah? Coba siapa yang berani angkat tangan untuk menyampaikan? Silakan, Pak. Karena pendapatnya Harun tidak didengarkan oleh Yudi. Loh, kalau Yudi tidak mendengarkan Harun, berarti Yudi sedang mempunyai sikap apa dia? Acuh, ya kan? Acuh, tidak memperhatikan temannya, belum punya empati, tidak peduli dengan temannya. Nilai Pancasila di sila kedua mengajarkan kepada kita untuk berempati dan peduli kepada sesama, kepada teman kita, kepada adik kita, kepada orang tua, kepada guru. Kemudian di sila ketiga ada hidup rukun dan persatuan. Rukun dengan berselisih enak mana? Enak mana? Rukun. Kalian sudah rukun di kelas ini? Antara solid dan solidnya sudah rukun? Antara solid dan solid sudah rukun? Sudah atau belum? Insya Allah itu hampir 100%. Artinya tidak ada yang tidak rukun. Semuanya rukun. Ya, kemudian nilai dari sila yang keempat ada musyawarah ketika beda pendapat. Ya, beda pendapat itu sudah biasa. Seperti terjadi terhadap Yudi dan siapa tadi? Harun. Apa pendapatnya Yudi? Membuat tugas dengan banyak gambarnya. Sedangkan Harun apa, Pak? Apa? Membuatnya yang simpel. Beda kan di antara Yudi dan Harun? Tetapi mereka akhirnya bisa apa? Silakan, Pak. Bisa apa? Musyawarah. Tahu musyawarah nggak? Apa itu? Diskusi. Gimana ya? Supaya dua-duanya rukun, tidak ada yang tersakiti, ya. Akhirnya mereka sepakat. Kemudian yang terakhir sila kelima, ya, keadilan dalam pembagian tugas anak-anak. Ketika kita dapat tugas kelompok, maka setiap kita harus mendapatkan porsi tugas sesuai dengan kemampuan kita. Oke, semua angkat tangan. Gerakkan. Dan semuanya pegang tangannya. Ternyata ada yang salah, kan konsentrasi berarti ya. Oke, anak-anak, kali ini Santosi akan memberikan tugas individu kalian. Tiap anak mendapatkan satu lembar tugas. Kerjakan baik-baik. Oke, silakan pakai pulpen.
Dikerjakan. Waktunya 15 menit dari sekarang. Kerjakan dengan teliti. Dikerjakan sendiri. Waktunya masih ada. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dikerjakan dengan hati supaya tidak hanya sekedar menulis tetapi bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok saya masalah sudah semuanya? Sudah, aplaus untuk semuanya. Oke, sekarang coba kalian berdiri di samping tempat duduknya masing-masing. Oke, di samping tempat duduknya masing-masing. Perhatikan instruksinya, berdiri. Silakan tangan ditusuk-tusukkan terasa hangat. Kalau sudah hangat, ditempelkan ke dahinya. Gimana rasanya? Enak? Enak? Enak gak? Sekarang apa? Emosi apa yang kalian rasakan? Emosi apa yang kalian rasakan? Silakan duduk dulu di tempatnya masing-masing. Emosi apa yang kalian rasakan? Marah, sedih, atau bahagia? Rasakan apa? Ganteng itu berarti apa? Sedih, marah, atau bahagia? Hah? Sedih, marah, atau bahagia, Rashid? Bahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kenapa anak-anak? Ingat, ketika kita berpikir dengan jernih, berlatih untuk sadar diri, maka kita akan bahagia. Coba perhatikan. Suatu ketika Mbak Nadine berbeda pendapat dengan temannya. Mbak Nadine pengen A, temannya pengen B. Padahal kalian sedang mengerjakan tugas ini sama. Apa yang akan kamu lakukan? Ada yang tahu? Berpikir untuk mengerjakan tugasnya dengan bersama-sama. Bagaimana supaya bisa bersama-sama? Apa? Bermusyawarah. Vivu plus untuk Vanessa. Ya. Oke anak-anak, ya. Setelah kita belajar tentang empati, kepedulian, kemudian juga mengendalikan diri supaya tidak menjadi orang yang egois, kemudian selalu menolong dan bisa diajak bekerja sama oleh teman, ya teman, maka kita menjadi orang yang bahagia, ya menjadi orang yang bahagia, ya. Dan ketika semuanya bahagia, maka lingkungan sekolah kita akan menjadi lingkungan yang barokah dan bahagia. Anak-anak, ya, dari apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, ya, kita tahu bahwa hidup rukun itu bisa dimulai dari memahami perasaan orang lain, kemudian berbuat kebaikan, juga bertanya dan mencari solusi.
dari setiap masalah ya yang sudah kita hadapi. Ya. Oke, seterusnya buka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Dari semua tadi yang sudah kita pelajari, ada yang mau bertanya? Mbak Daris bertanya? Ya silakan. Kenapa? Ya keras suaranya. Kalau kita menolong teman, apakah kita peduli dengan teman? Benar. Ya, benar. Kalau ada teman yang kesusahan, baik itu kesusahan dalam membaca Quran contohnya, atau membaca pelajarannya, kemudian kita menolong dengan membacakannya, maka kita disebut peduli dengan teman. Ya, ternyata sangat penting ya mengerti perasaan orang. Dilatih dari sekarang. Ya. Kalau tidak dilatih dari sekarang, kalian akan tumbuh menjadi orang yang egois, tidak mengerti orang lain. Karena sesungguhnya kerukunan ya itu lebih penting daripada perselisihan. Karena kerukunan akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Oke, sekali lagi semuanya coba berdiri. Terakhir, coba gerakan tangannya. Tepukan bersama-sama. Gerakan lagi. Tepukan bersama-sama. Gerakan lagi. Ke depan, ke samping, ke atas. Katakan saya bahagia ya, yang pernah gitu ya. Dengan menghentakkan tangannya seperti ini. 1, 2, 3. Saya bahagia. Ulangi. Saya bahagia. Saya punya sifat empati. Saya peduli. Suka menolong. Dan sukses dunia akhirat. Terima kasih. Aplaus untuk insya Allah itu yang sudah kita pelajari hari ini. Saya observasi ke depannya kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang solih-solihah, sukses dunia dan akhirat. Mari akhiri pelajaran kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.